Baik, segmen kelima kita akan coba teruskan materi dari modul E untuk magnetostatik dengan electromagnetic unit atau satuan elektromagnetik. Electromagnetic unit ini biasanya disingkat juga dengan EMU atau EMU. Jadi kita akan coba bahas di segmen ini. Nah, beberapa problem magnetostatik kita juga sudah sebutkan, terutama di pembahasan konsep berkaitan dengan hukum filsafat, dan juga untuk kasus arus listrik pada kawat lurus tak hingga, begitu ya. Kurang lebih mungkin kita akan tinjau beberapa kasus atau problem sederhana ini sebelum kita masuk ke satuan. Jadi kalau kita coba lihat persamaan ini, bentuk B sebagai medan magnetik induksi ini dicetak tebal, ini adalah simbol untuk vektor, berarti dia memiliki arah. Nah, berarti ini pada posisi R itu di sini titiknya. Nah, ini ditinjau untuk suatu elemen DL aksen untuk lintasan, yang mana lintasan tersebut memiliki arah yang sama seperti arah aliran listrik atau arus I. Jadi I di sini juga ditulis dengan tulisan dengan vektor atau tebal. Ini cross berarti cross product dengan R topi. R topi itu adalah arah dari vektor dari sumber menuju titik pengamatan. Nah, selebihnya yang lainnya adalah μ0/4 pi, itu adalah konstanta ya. Di sini adalah R kuadrat, berarti ini adalah magnitudo dari jarak antara tinjauan elemen DL aksen ini terhadap titik lokasi. Kemudian ini integral DL aksen berarti untuk mempertimbangkan semua kontribusi arus di dalam lintasan ini, dan dihitung integral berarti keseluruhan, karena di sini hanya mempertimbangkan satu segmen. Kalau kita coba pertimbangkan beberapa segmen yang lain, mungkin akan memiliki arah yang berbeda. Lambat laun akan berubah seiring dengan aliran di sini, dan konsep magnetostatik ini menggunakan arus yang stabil ya, berarti arusnya mengalir dengan stabil secara konsepnya seperti itu. Nah, di sini berarti DL-nya akan berubah, dan dengan perubahan DL dan juga arah dari R topi, tentu saja cross produknya juga akan memberikan arah yang berbeda juga. Nah, kemudian di sini persamaannya dilanjutkan, μ0/4 pi-nya masih sama, tapi bentuk vektor dari arus ini dipisahkan menjadi I DL aksen, di mana I-nya ini adalah besarnya arus dan DL aksen ini adalah vektor dari elemen. Nah, jadi kemungkinan ini adalah persamaan yang dijelaskan dalam deskripsi tadi. Ya, selebihnya ini bentuknya hampir sama, dan ya tentu saja ini masih ada bentuk integralnya sama seperti ini, tapi sudah dilebatkan dalam bentuk posisi yang ada di DL aksen khusus untuk problem ini. Nah, untuk contoh yang paling sederhana itu adalah kawat lurus dengan panjang tak hingga. Pada suatu titik kita bisa tentukan juga medan magnetik induksinya akibat aliran arus ini. Nah, secara sederhana ini tinjauannya juga masih menggunakan DL aksen. Nah, kurang lebih kalau kita ingin mendapatkan pendekatan rumusnya itu, kita meninjau segmen dari kawat beraliran arus listrik ini. Dan di sini karena segmen berarti ada batas ujung kanan dan ujung kiri kalau tinjauan dari ilustrasi ini. Dan di sini melibatkan sudut θ 1 dan θ 2 dari jarak antara titik pengamatan ke ujung segmen 1 dan ujung segmen kedua. Jadi ini θ 2 untuk yang paling luar dan θ 1 yang paling dalam. Ini bisa ditunjukkan dengan bentuk yang sederhana seperti bentuk ini. Kalau misalkan kawatnya tak hingga, maka pendekatan dari sudut θ-nya itu adalah θ-nya berarti maksimum kurang lebih berada di kisaran atau angka θ 90 dan θ minus 90 ya, kurang lebih seperti itu. Ya, ini tinjauannya sudut θ-nya dari suatu
acuan yang menunjukkan arah tegak lurus dari titik pengamatan kawat lurus tersebut. Sedangkan beberapa ada juga yang menggunakan tinjauan yang berbeda, misalkan sudut antara kawat tersebut dan jarak. Ada juga yang menggunakan acuan yang lain, sehingga bentuk sinus seperti ini bisa juga kita menggunakan bentuk yang lain, apakah itu kosinus atau yang lain, tetapi tentu saja perlu memperhatikan trigonometri dari sudut yang digunakan. Nah, sementara supaya sederhana kita gunakan yang sama seperti yang ada di buku teks saja. Nah, kurang lebih pendekatannya untuk segmen kecil ini seperti ini. Kemudian kalau ada segmen lagi yang di sini kita bisa hitung, segmen lagi yang kecil bisa kita hitung untuk satu titik pengamatan. Kalau titik pengamatannya kita geser, kita juga bisa gunakan pendekatan yang sama dari persamaan ini. Baik, itu tadi adalah contoh untuk beberapa problem. Jadi mungkin untuk komputasi yang mungkin lebih praktis atau praktikal dan juga lebih real, kita biasanya menggunakan beberapa angka dan juga perlu mempertimbangkan satuan. Nah, di sini kita akan bahas dari buku teks yang lain dari Blackley. Jadi satuan atau unit untuk pembahasan kita ini bisa saja mencakup untuk elektrostatik dan magnetostatik dan juga untuk elektromagnetik. Jadi ada dua sistem dasar dari satuan yang sangat umum digunakan pada aplikasi magnetisme, terutama di bidang geofisika. Banyak literatur dengan publikasi sebelum tahun 1980 menggunakan sistem CGS atau disebut juga EMU atau Electromagnetic Unit. Literatur yang selanjutnya dipublikasikan setelah tahun 1980 sangat umum menggunakan sistem internasional atau SI. Ini kurang lebih juga MKS. Di sini ada meter, kilogram, sekon, CGS adalah centimeter, gram, sekon. Kemudian untuk satuan dari medan B atau medan magnetik induksi dalam sistem SI adalah Weber per meter persegi. Ya, ini bentuk ini biasanya digunakan Tesla atau disingkat sebagai T besar. Pada studi geofisika sering digunakan satuan untuk medan B ini adalah gamma untuk electromagnetic unit atau nanotesla untuk SI. Nanotesla untuk mengekspresikan medan magnetik B kita. Mungkin ini adalah resume dari tabel yang sudah dibuat untuk beberapa hal dalam kaitannya untuk studi elektromagnetik. Di sini ada satuan electromagnetic unit dan ada satuan untuk sistem internasional. Jadi misalkan untuk gaya ini ada din, ada newton, kemudian arus, ampere dan ampere. Kemudian medan magnetik induksi B ini bisa Gauss atau G besar atau gamma, dan ada juga kalau SI nya adalah Tesla atau nanotesla. Kemudian untuk intensitas medan atau H ini digunakan Oersted, dan sini adalah ampere per meter. Di sini selanjutnya ada magnetisasi M, ini digunakan Gauss atau bisa disebut sebagai EMU per centimeter kubik. Ya, terus kemudian kalau satuan SI nya adalah ampere per meter. Kemudian ada momen, ini ada Gauss centimeter kubik, dan di sini dalam satuan kalau SI nya adalah ampere meter persegi. Kemudian susceptibilitas dan rasio Königsberger ini dimensionless. Atau ini tadi mungkin ya saya lupa, di sini disebut juga sebagai electromagnetic unit juga. Ya, beberapa konversi ada di sini. Ya, tapi kita akan coba tunjukkan juga tabel konversi yang lain. Nah, berikut ini adalah slide-nya untuk beberapa tabel konversi untuk kurang lebih untuk satuan terutama berkaitan dengan gaya, arus, medan magnetik induksi dan seterusnya. Nah, ini adalah tambahan yang lain berkaitan dengan satuan. Nah, beberapa buku teks itu di sini menggunakan nama peneliti
dengan huruf kecil, tapi disarankan pada saat penulisan ketika satuan dari nama peneliti yang lama itu menggunakan nama yang besar seperti Oersted, seperti Gauss, seperti Ampere begitu ya, Tesla juga. Nah, mungkin itu menjadi catatan dan bisa dilakukan pada saat melakukan penulisan karya ilmiah atau melaksanakan tugas yang lainnya. Demikian untuk segmen kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.